Perkenalkan, nama saya Arista Samudina Birimun, NIM 20030920069, kelas 1 jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi review buku ke-10 saya, materi pengantar sosiologi. Apa itu sosiologi? Sosiologi adalah studi sistematis dan ilmiah tentang perilaku manusia, kelompok sosial, dan masyarakat sosial, memeriksa kekuatan struktural dan melihat bagaimana kita membantu menciptakan struktur dan institusi sosial tersebut. Pada tabel 1.1 membandingkan dan membedakan sosiologi dengan ilmu sosial dan perilaku lainnya dan disiplin ilmu terkait. Sosiologi adalah disiplin akademis, tetapi ini tidak berarti bahwa itu hanya sesuatu yang harus dipelajari. Sosiologi pertama-tama adalah sesuatu yang hidup. Menurut Lemmer 2008, mungkin sosiolog Peter Berger mengatakannya dengan sangat baik ketika dia menulis sosiologi bukanlah praktik tetapi upaya untuk memahami. Ini mengharuskan sosiologi melihat peristiwa sehari-hari sedikit berbeda dari cara kebanyakan orang. Tujuan kami dalam buku ini adalah membantu Anda lebih memahami dunia tempat Anda tinggal dan tempat Anda di dalamnya, dengan membantu Anda mengembangkan imajinasi sosiologis dan belajar berpikir secara sosiologis. Apakah Anda mengembangkan imajinasi sosiologis dan belajar berpikir secara sosiologis? Terkadang menikmati kedalaman dan kesunyian sendiri di lain waktu. Apakah Anda suka bersama orang lain, merayakan pencapaian Anda atau berbagi kekhawatiran Anda? Jika Anda terkadang menikmati kedamaian dan kesunyian sendiri di lain waktu, apakah jika Anda seperti kebanyakan orang? Jawaban untuk kedua pertanyaan tersebut mungkin ya. Meskipun kita semua menikmati waktu sendirian, kita juga membutuhkan dan secara aktif mencari perusahaan dan keamanan orang lain. Kami berkumpul dan untuk membentuk keluarga, kelompok suku. Sosiologi imajinasi. Dengan menggunakan sosiologis, kita semua ilmu sosial dan perilaku berfokus pada perilaku orang dan berusaha menjelaskan setidaknya sampai batas tertentu apa yang mereka lakukan, bagaimana mereka melakukan, dan mengapa mereka melakukannya. Namun setiap disiplin memilih penekanan dan fokus utama yang berbeda yang membedakannya dari yang lain. Imajinasi sosiologi, kualitas pikiran yang memberikan pemahaman tentang diri kita sendiri dalam konteks yang lebih besar. Sosiologi mempelajari perilaku manusia dengan penekanan pada struktur sosial, kelompok sosial, interaksi, dan masyarakat. Psikologi mempelajari perilaku manusia dengan penekanan pada individu, kepribadian, dan biologi. Antropologi budaya mempelajari perilaku manusia masa lalu dengan penekanan pada budaya masa lalu dan masyarakat praindustri. Sejarah mempelajari perilaku manusia dengan penekanan pada orang dan peristiwa di masa lalu. Ekonomi mempelajari perilaku manusia dengan penekanan pada ekonomi dan pertukaran barang dan jasa. Ilmu politik mempelajari perilaku manusia dengan penekanan pada institusi politik, pemerintahan, kekuasaan, dan otoritas. Peradilan pidana bidang terapan yang menggunakan teori sosiologis dan kriminologis untuk menjelaskan penciptaan, penyebab, dan pengendalian kejahatan, berfokus pada prosedur pidana, menegakkan hukum, dan koreksi. Pekerjaan sosial bidang terapan yang menggunakan teori sosiologis dan psikologis untuk menjelaskan masalah sosial dan untuk mengoperasikan lembaga yang dirancang untuk mengurangi beberapa konsekuensi dari masalah ini. Masalah pribadi versus masalah sosial. Imajinasi sosiologis kemungkinan kita untuk melihat hubungan penting antara masalah pribadi yang mempengaruhi individu, misalnya menjadi alkoholik, dan masalah sosial yang mencerminkan masalah bagi seluruh masyarakat, misalnya alkoholisme. Perbedaan ini merupakan komponen penting dari sosiologi karena memungkinkan kita untuk melihat secara umum. Secara khusus, sosiologi mempelajari pola perilaku untuk menarik kesimpulan umum tentang masalah sosial yang melampaui efek
masalah atau masalah pada individu tertentu. Misalnya meskipun alkoholisme mungkin memiliki konsekuensi yang menghancurkan bagi pecandu alkohol dan keluarga dekatnya. Sosiologi berfokus pada masalah alkoholisme yang lebih besar dan dampaknya terhadap masyarakat. Fokus sosiologi yang lebih luas ini dapat mencakup nilai dan sikap lintas budaya terhadap konsumsi alkohol, pengguna dan penyalahgunaan alkohol di kampus, minum dan mengemudi, perbedaan dan persamaan antara studi sosiologi. Kita tahu bahwa kebangsaan, ras, usia, jenis kelamin, orientasi seksual, dan preferensi politik, agama, dan sejumlah faktor sosial lainnya sangat berpengaruh sudut pandang dan tindakan kita. Misalnya, sebagai kita membahas orang Afrika, Amerika, perempuan, orang tua, dan anggota serikat buruh lebih cenderung memilih Demokrat daripada Repub dalam pemilihan nasional. Namun dalam membuat generalisasi, kita harus berhati-hati agar tidak menjadi mangsa generalisasi yang berlebihan dan stereotipit yang tidak akurat. Ide yang terlalu disederhanakan tentang suatu kelompok yang dapat secara serius merusak pemikiran kita dan mengaburkan pemahaman kita. Pertimbangan beberapa cara kita berpikir dan bertindak terhadap orang berdasarkan ras, usia, jenis kelamin, kelas sosial, dan karakteristik dan bagaimana pikiran dan tindakan ini berpotensi merusak dan bahkan berbahaya. Banyak stereotipi kita yang berasal dari media massa, khususnya televisi. Di sepanjang buku ini kami mengilustrasikan bagaimana memeriksa media secara lebih kritis dari perspektif sosiologi. Stereotipe juga datang dari pandangan rabun kita tentang dunia, imajinasi sosiologi, dan menempatkan individu dalam lebih besar konteks sosial yang mengharuskan kita memahami bahwa kita hidup dalam global masyarakat. Memahami kehidupan dalam masyarakat global. Salah satu konsekuensi sosial paling signifikan dari abad ke-20 adalah transformasi dunia terpisah. Negara-negara yang dengan sejarah, budaya, dan pengalaman sosial yang unik menjadi desa global yang besar. Pada abad ke-16, navigator Portugis Ferdinand menjadi desa global, memimpin ekspedisi Spanyol yang merupakan orang pertama yang mengelilingi dunia. Perjalanan berbahaya itu memakan waktu sekitar 3 tahun. Saat ini kapal dapat melakukan perjalanan berbahaya itu memakan waktu sekitar 3 tahun. Saat ini kapal dapat melakukan perjalanan yang sama dalam waktu kurang dari seminggu dan pesawat terbang dalam waktu kurang dari 24 jam. Satelit komunikasi mengorbit bumi dalam waktu kurang dari 2 jam dan mengirimkan sinyal elektronik ke seluruh dunia dalam hitungan detik. Dunia telah berubah dan memahami sifat perubahan ini sangat penting untuk mengembangkan pemahaman sosiologis tentang kehidupan kita dan dunia di sekitar kita. Tidak ada perubahan yang lebih nyata dan kuat selain kemampuan kita untuk mengkomunikasikan informasi menyangkut orang dan memindahkan sejumlah besar model ke seluruh dunia dengan cepat. Globalisasi mengacu pada keterkaitan di antara orang-orang di seluruh dunia. Ini adalah proses di mana barang, informasi, orang, uang, komunikasi, mode, dan bentuk budaya lainnya bergerak melintas batas negara. Kemajuan teknologi dalam komunikasi, transportasi, impor dan ekspor telah membuat ideologi dan kebijakan isolasionisme sosial tidak hanya konyol tetapi juga mustahil. Seperti yang dikatakan seorang sosiolog, globalisasi mengubah setiap hal. Beberapa hal hasil dapat dibentuk kembali atau terancam. Lihatlah di sekitarmu 2 merek mobil Jepang yang paling populer, Toyota dan Honda, produksi di Ohio dan Kentucky, sementara banyak mobil General Motors dibuat dari suku cadang diproduksi di Meksiko dan Kanada. Sepatu atletik Amerika terlaris naik berkantor pusat di Oregon tetapi dibuat di Cina di Indonesia. Pengakuan bahwa kita hidup dalam masyarakat global merupakan bagian integral dan berpikir secara sosiologis dan mengembangkan imajinasi sosiologis kita, artinya memahami diri kita sendiri. Konteks sosial yang lebih luas. Sepanjang buku ini kami
berfokus pada aspek global dan masalah yang diteliti dan memanfaatkan banyak studi dan contoh dari seluruh dunia. Kesadaran global juga membantu kita untuk mempertanyakan kesalahpahaman budaya dan stereotip media tentang orang-orang yang tinggal di negara dengan budaya yang sangat berbeda dari budaya kita. Ini menonjolkan keragaman dan membantu kita menantang pandangan bahwa cara kita melakukan sesuatu adalah satu-satunya cara atau bahkan cara terbaik untuk melakukannya. Mengenali keberagaman. Bayangkan sebuah dunia di mana setiap orang persis sama, semua orang mirip, bertindak sama, berbicara sama, dan berpikir serupa. Betapa dunia yang sederhana dan tidak menarik itu, meskipun terkadang menyenangkan, berada di sekitar orang dengan latar belakang dan minat yang sama. Dunia jauh lebih kompleks dari itu. Kehidupan di dunia di mana keragaman memang bumbu kehidupan. Globalisasi telah meningkatkan mobilitas di banyak tempat, menyediakan mozaik sosial orang-orang di latar belakang, ras, dan etnis yang berbeda, kebangsaan dan agama dan budaya. Sosiologi dan berpikir kritis. Berpikir secara sosiologis adalah bentuk berpikir kritis yang melibatkan penilaian ide, pernyataan, dan informasi secara objektif. Ini memerlukan pendefinisian masalah, melihat di bawah permukaan ide yang umum, dipegang pertanyaan, asumsi, menganalisis bukti secara logis dan sistematis, menganalisis bias, menghindari reaksi spontan emosional terhadap masalah dan argumen, membentuk yang masuk akal untuk masalah dan mengembangkan toleransi untuk hal tertentu. Jumlah ketidakpastian dan ambisius. Mengembangkan toleransi untuk hal tertentu, jumlah ketidakpastian dan ambisius. Sederhananya, pemikiran sosiologis melibatkan mengajukan pertanyaan dan mempertanyakan jawaban. Ini membutuhkan melihat lebih dekat pada dunia sosial kita, mencermati lebih dekat. Segala sesuatu tidak perlu seperti yang mereka tampak. Subjek sosiologi adalah orang dan apa yang mereka lakukan dalam kelompok, organisasi, dan masyarakat. Pokok bahasan yang akrab bagi kita semua. Sayangnya banyak dari pemahaman kita tentang dunia sosiolog sangat individual dan terbatas pada pengalaman. Perkembangan sosiologi menafsirkan kehidupan sosial, namun sebagian besar penulis awal kurang tertarik untuk menemukan apa masyarakat itu daripada mendeskripsikan apa yang seharusnya, meskipun para pemikir sosial telah lama merenungkan pengaruh masyarakat terhadap perilaku manusia, dan prinsip sosiolog mungkin telah dipraktikkan secara informasi sejak manusia pertama kali muncul. Istilah sosiologi tidak diciptakan dan disiplin formal sosiologi tidak muncul sampai awal abad 19. Abad sosiologi lahir di Prancis, memperoleh dorongan di Inggris Raya dan Jerman, dan akhirnya mencapai Amerika Serikat karena masing-masing negara ini mengalami perubahan radikal dan kondisi sosial dan penjelasan intelektual bagi mereka. Perubahan iklim sosial, revolusi industri, revolusi. Sebelum industri, masyarakat Eropa dicirikan oleh sistem feodal yang terdiri dari tuan tanah kaya yang memiliki rumah besar dan sejumlah besar petani yang mengolah tanah, dan dengan demikian secara ekonomi terkait pada para tuan dan rumah mereka untuk penghidupan saat para bangsawan meninggal terlantar atau saling mengusir dari tanah mereka. Manor dibagi menjadi pertanian kecil yang digarap oleh pemilik baru dan keluarga mereka, dan desa-desa kecil dengan kelas pedagang yang muncul dan dikembangkan sebagai pusat ekonomi dan komunitas sosial yang penting. Perubahan iklim intelektual, the rise of science. Para sarjana sering menggambarkan abad ke-18 sebagai zaman nalar atau pencerahan, karena selama ini budaya barat muncul era baru pemikiran sosial selama beberapa abad, dan sebagai hasil dari banyak perjuangan, cara dominan menjelaskan peristiwa sosial bergeser dari teologis ke ilmiah daripada mengaitkan perilaku manusia dan kondisi sosial dengan kekuatan supernatural. Orang mencari penjelasan yang logis, rasional, dan sebab akibatnya universitas menggantikan gereja sebagai sumber utama ilmu pengetahuan.
Sosiologi Eropa awal, karya beberapa sarjana abad ke-19 memberikan dasar bagi sosiologi, sementara salah satunya ada Auguste Comte yang sering disebut sebagai pendiri sosiologi. Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857, Auguste Comte dibesarkan setelah Revolusi Prancis mengamati gejolak sosial di negara asalnya. Dia percaya bahwa pendekatan ilmu baru untuk memecahkan masalah yang sedang melanda Eropa mungkin juga dapat diterapkan pada studi tentang masyarakat. Dia menciptakan istilah sosiologi dan menulis filsafat positif, pendekatan sosiologi sistematis pertama untuk mempelajari masyarakat. Ilmu baru Comte menemukan positifme, penggunaan observasi, perbandingan eksperimen, dan metode sejarah untuk menganalisis masyarakat. Yang kedua, Harriet Martineau pada tahun 1802 dan 1876. Harriet Martineau dibesarkan di Inggris pada tahun 1853. Dia menerjemahkan 6 volume Comte filsafat positif ke dalam bahasa Inggris dan memadatkannya menjadi 2 jilid sehingga memperkenalkan sosiologi ke Inggris. Pada tahun 1960, Martineau memberikan kontribusinya sendiri pada sosiologi dengan Social in America, salah satu risalah sosiologi pertama dan paling menyeluruh tentang kehidupan sosial Amerika, dan salah satu yang pertama membandingkan sistem stratifikasi sosial di Eropa dengan yang di Amerika. Dia membawa ilmu sosial dari ranah ide ke arena praktik dalam How to Observe Manners and Morals yang diterbitkan pada tahun 1838 dan salah satu buku pertama yang berfokus pada metode penelitian sosiologis. Yang ketiga, Herbert Spencer pada tahun 1820 sampai 1903 mengamati aspek negatif dan revolusi industri di Inggris, perjuangan, persaingan, dan kekerasan. Herbert Spencer mengembangkan pendekatan teoritis untuk memahami masyarakat yang bersandar pada doktrin evolusioner untuk membandingkan masyarakat dengan organisme hidup yang terdiri dari bagian-bagian yang saling bergantung. Gagasan yang pada akhirnya berkontribusi pada perspektif fungsionalisme tanah Charles Darwin on the Original of Specific pada tahun 1859 sampai 1964 diterbitkan Spencer Darwinisme. Dalamnya terkait langsung dengan kehidupan mereka, kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi yang berubah. Menurut Spencer, pasar yang bebas dan kompetitif tanpa campur tangan pemerintah sangat penting sehingga yang terbaik dan terpandai akan berhasil dan para gilirannya membantu membangun ekonomi dan masyarakat yang lebih kuat. Yang berikut, Karl Marx pada tahun 1818 sampai 1883. Marx dilatih dalam sejarah ekonomi dan filsafat, tetapi gagasannya mencerminkan pemikiran sosiologis. Mengamati kondisi sosial yang sama seperti Spencer, dia menarik kesimpulan yang sangat berbeda tentang asal-usul mereka. Marx menyatakan bahwa distribusi keyakinan, kekuasaan, dan sumber daya terbatas lainnya tidak merata dalam masyarakat bukanlah hasil dari hukum alam, tetapi disebabkan oleh kekuatan sosial, khususnya eksploitasi satu kelas sosial oleh kelas lain, dan menegaskan bahwa struktur sosial dan institusi politik dan ekonomi yang dianggap remeh oleh orang-orang bukanlah hasil dari evolusi alam atau konsensus sosial, tetapi mencerminkan kepentingan yang bertentangan dari berbagai kelas